Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Indrawan dari kelas ML1B. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi karya pengantar industri elektronika, project Arduino, pintu gudang otomatis berbasis RFID. Yang pertama, kita sebelum melanjut pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, yang pertama itu latar belakang dari project ini adalah memudahkan mendeteksi petugas yang masuk dan keluar gudang. Simulator ini dapat digunakan dalam pabrik ataupun dalam gudang. Alat ini dirancang untuk dapat mempermudah mendeteksi petugas masuk dan keluar gudang dengan teknologi sensor ultrasonik, sehingga pendeteksiannya akurat dan jelas. Tujuan penelitian ini untuk mempermudah user, alat pengguna pendeteksi petugas yang masuk keluar gudang. Hasil dari penelitian ini menghasilkan alat mendeteksi petugas masuk keluar gudang dengan adanya RFID, sehingga hanya petugas yang mempunyai kartu akses yang bisa masuk keluar gudang. Dengan itu, gudang tidak bisa sembarangan dimasuki oleh orang-orang dan gudang menjadi lebih aman. Oke, selanjutnya ini ada komponen yang dibutuhkan itu untuk membuat project ini. Ada Arduino Uno, ada sensor ultrasonik, ada RFID, ada servo, ada kabel jumper, ada papan breadboard, dan kabel USB. Yang pertama itu Arduino Uno. Arduino Uno itu adalah perangkat keras dari sebuah Arduino, digunakan sebagai komponen utama dalam pembuatan simulator pendeteksi gudang. Yang selanjutnya itu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik siap pakai salah satu alat yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi orang atau kendaraan yang ingin keluar masuk gudang. Selanjutnya itu ada RFID. RFID sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan. Gelombang radio ini mengirimkan data dari tag ke pembaca yang kemudian mengirimkan informasi tersebut ke program komputer RFID. Selanjutnya itu ada servo. Servo digunakan pada mesin-mesin industri pintar yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan. Selanjutnya itu ada kabel jumper male to male. Kabel jumper berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Selanjutnya ada papan breadboard. Papan breadboard sebagai konduktor listrik tempat melekatkan kabel jumper dan sensor agar arus listrik dari komponen satu ke komponen lainnya bisa saling terdistribusi. Kabel USB ini untuk menghubungkan Arduino ke perangkat. Selain itu juga untuk mengantarkan data selanjutnya itu ada software yang bernama Arduino IDE. Arduino IDE ini adalah tempat untuk programming atau menuliskan codingan si project tersebut di Arduino IDE. Sedangkan Arduino Uno itu adalah perangkat kerasnya atau hardwarenya dari si project. Selanjutnya itu ada jalur pemasangannya dari si kabel jumper kepada si Arduino Uno. Yang pertama itu ada RFID. RFID itu ada 7 tempat gitu, kayak
yang harus dicolokkan itu untuk bikin project ini tuh ada 7 tempat yang dipakai. Itu ya, pertama itu SDA itu ke pin 10 pada Arduino Uno. Itu nanti ada tuh di SCK itu lanjut ke pin 13 Arduino Uno, mosinya ke pin 11 Arduino Uno, misonya ke pin 12 Arduino Uno, RST ke pin 8 Arduino, dan pin GND ini ke breadboard negatif, dan 3,3 volt ke pin 3,3 volt Arduino Uno. Selanjutnya itu kan ada ultrasonic. Nah, ultrasonic ini ada 4 yang digunakan buat membuat project ini. Yang pertama itu ada trik itu masuk ke pin 7 Arduino Uno, echo ke pin 6 Arduino Uno, GND ke pin GND atau breadboard negatif, dan VCC ke pin 5 volt atau yang breadboard positif ada. Dan di sini kita menggunakan 2 servo yang pertama itu ke pin 9, servo kedua ke pin 4, dan GND ke negatif, VCC pin 5 voltnya itu ke breadboard positif. Selanjutnya ada fungsi dari project ini itu pintu gudang otomatis berbasis RFID itu memudahkan petugas yang masuk keluar ruangan. Selain itu juga mendeteksi petugas yang terdaftar di kartunya, sehingga hanya petugas saja yang bisa masuk ke dalam gudang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempermudah user atau mendeteksi petugas yang terdaftar saja. Dari hasil pengujian mesin simulator ini disimpulkan bahwa simulator yang sangat akurat mendeteksi kartu setiap petugas yang masuk dan keluar. Berikut juga ada codingan yang akan saya tunjukkan, nanti ada codingannya. Serta foto-foto dari project ini. Oh ya, kesimpulannya ya. Di sini terakhir itu ada kesimpulannya. Pintu gudang otomatis berbasis RFID ini adalah untuk alat pendeteksi petugas masuk dan keluar gudang. Kesimpulan yang pertama itu, alat ini dirancang untuk mempermudah mendeteksi petugas masuk dan keluar gudang dengan teknologi sensor ultrasonik, sehingga pendeteksiannya akurat dan jelas. Yang kedua itu, pada alat ini juga mendeteksi petugas masuk keluarnya gudang dengan adanya RFID, sehingga hanya petugas yang mempunyai kartu yang sudah terdaftar. Ketiga itu, ada perancangan alat pendeteksi petugas masuk dan keluar gudang berbasis RFID ini. Alat pendeteksi ini dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat itu juga sistemnya juga lebih aman pada bagian gudang, karena orang yang tidak terdaftar RFID-nya itu akan tidak bisa masuk gudang. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah video dari hasil proyek kami itu, mungkin nanti akan ditampilkan juga. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas MLIE 1B2. Di sini kami membuat proyek pintu gudang otomatis berbasis RFID. Perkenalkan, nama saya Cornelia Nomi Maribeth Jahan, NIM 2401053799. Saya Neva Labiza dengan NIM 24010534. Saya Fikri Fauzan Hanif dengan NIM 24010504. Saya dengan Muhammad Dafa Indrawan, NIM 2401105031.
Berikut ini adalah video dokumentasi dari proyek kami. Silahkan ditonton. Ayo mulai perbaiki, Putar balikan. kami bekerja sama. Kami kerjasama. Memotong, mengukur, Ketuklah, putarlah. seperti itu. Tugas kami berlainan, bekerja sama. Semuanya memperbaiki. Yeay!